Membimbing kemana? Aku bisa Membimbing jalan lah. untuk memperluas kerajaan Allah, Jalan membangun gereja pagi, dan terus banyak langsung berenang. karya yang akan Mandi siang. dibawa kepada setiap Tiap hari masing-masing gitu kecuali Senin. sesuai dengan karunia dan panggilan yang telah dinyatakan oleh Allah kepada kita. Tapi kalau ngomong debu sayang, rumah kita aja. Di sini aja, rumah kita panjang kan. Ada lagi, Mama. Kisah Rasul 13 ayat 2, di mana dia memilih, memanggil, ya, bahkan juga mengutus, bahkan menempatkan supaya mereka pergi. Contoh seperti Filipus, seketika dia lagi melayani, lalu seketika dia dibawa untuk bertemu dengan sida-sida. Setelah sida-sida itu dibaptis, seketika juga dia dituntun ke tempat yang lain untuk melayani dan menyatakan memperluas kerajaan Allah. Kalau bayarnya dia memberi perintah kepada orang bersaya. Besok kartu kredit udah dipotong nggak? Perintah-perintah yang disampaikan dia bisa Rasul 8 ayat 29 dia menyampaikan perintah-perintah. Roma 8 ayat 26, Roh Kudus bersyafaat bagi kita. Bahkan juga Roh Kudus berkata-kata bagi kita. Ya. Yuk kita buka Yohanes 15 ayat yang ke-26. Dia akan berkata-kata kebenaran. Yohanes 15 ayat yang ke-26. Dia akan bersaksi tentang siapa? Tentang Yesus. Firman Tuhan bilang begini, jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Dan dengan kesaksian Roh Kudus itu, kita juga akan bersaksi kepada orang lain, pada dunia tentang Kristus. Ya. Dibuktikan dengan apa? Dibuktikan juga dengan hal-hal yang dapat dilakukan manusia terhadap kepribadiannya. Nah, di samping Roh Kudus itu adalah transenden, Allah yang dia maha tahu, dia juga maha hadir, tapi dia juga adalah imanen. Artinya imanen itu adalah dekat, melekat, bahkan dapat lakukan sesuatu untuk dia melalui perbuatan, melalui sifat, melalui iman dan kepercayaan manusia. Yang pertama, dia bisa ditaati. Ya. Coba kita buka Kisah Rasul 10 ayat 19 sampai 21. Boleh satu orang membacakannya? Kisah Rasul 10, 19 sampai 21. Oke Pak dosen, Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 19 sampai 21, demikian firman Tuhan. Dan ketika Petrus sedang berpikir tentang penglihatan itu, berkatalah Roh, ada 3 orang mencari engkau. Bangunlah, turunlah ke bawah dan berangkatlah bersama-sama dengan mereka. Jangan bimbang, sebab aku yang menyuruh mereka kemari. Lalu turunlah Petrus ke bawah dan berkata kepada orang-orang itu, akulah yang kamu cari. Apakah maksud kedatangan kamu? Iya. Ya, dia ditaati ya. Jadi Roh Kudus berkata-kata kepada Petrus, Petrus taat kepada perkataan Roh itu, bahkan ketaatan Petrus ya itu sampai kepada melakukan sesuatu di tengah keraguan. Kalau malah artinya keraguannya gini. Cornelius ini kan bukan orang Yahudi. Sedangkan Petrus ini masih berpikir bahwa Yesus itu adalah Mesias orang Yahudi dan keselamatan itu hanya untuk orang-orang Yahudi. Dalam satu penglihatan dia dihadapkan dengan diturunkanlah suatu selendang yang dibawa di situ ada hewan-hewan baik yang haram maupun
dan disuruh dia supaya sembelih dan makanlah hewan ini. Aduh Tuhan, jangan.